don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love. Dalam laga Indonesia melawan Palestina yang berlangsung kemarin, Timnas Palestina dibuat kewalahan saat bermain imbang 0-0 melawan Timnas Indonesia, Rabu, 14 Juni 2023, malam waktu Indonesia Barat. Pengakuan itu dilontarkan langsung oleh pelatih Palestina, Makram Daboub. Palestina sejatinya diunggulkan mengingat mereka kini menempati peringkat 93 FIFA, ketimbang Timnas Indonesia yang ada di peringkat 149. Namun, Timnas Indonesia terbukti tampil lebih impresif di atas lapangan. Timnas Indonesia tercatat memiliki 6 kesempatan mengarahkan tembakan ke gawang. Sementara Palestina hanya sekali mengancam. Tak ada komentar soal hasil karena itu bukan hal yang penting. Tapi kompetisi kami sudah berhenti 3 bulan, jadi mereka tak main selama itu, ucapnya. Meski begitu, pelatih berusia 50 tahun itu mengakui ada faktor cuaca yang memengaruhi permainan penembakan. Ia menyebut para pemainnya hanya bertahan beberapa menit. Dalam 15 menit pertama, kami bermain bagus. Setelahnya banyak masalah di tengah, kami kehilangan banyak bola dan cuacanya cukup sulit, ujar Makram. Kami coba bermain dengan cara kami tapi sangat sulit. Indonesia punya kualitas, mereka berjuang di kandang, fans depan. Kami mencoba segalanya, sayang sekali hanya imbang, lanjutnya. Pria yang sebelumnya ditangkap sebagai pelatih kiper itu menilai ada 2 pemain Indonesia yang menarik perhatiannya. Sedangkan lini depan tim Merah Putih juga kerap menghadirkan ancaman. Elkan Bagot dan Mark Klok, mereka juga banyak pemain cepat di depan dan memberikan banyak kesulitan di lapangan, ucapnya. Tetapi mereka bermain baik sebagai tim. Jadi saya mendoakan yang terbaik untuk Indonesia di laga selanjutnya melawan juara dunia Argentina, tandas Makram. Setelah laga ini, Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Argentina pada pertandingan FIFA Matchday berikutnya. Duel bakal tersaji di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 19 Juni mendatang. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong menyadari bahwa pertandingan tersebut tidak akan mudah. Karena Argentina berstatus sebagai tim terbaik dunia. Jadi kita lawan Argentina yang FIFA ranking nomor 1 dan juara dunia, bukan lawan gampang, kata Shin Tae-yong dalam sesi jumpa pers usai laga melawan Palestina, Rabu, 14 Juni 2023. Tapi saya akan berikan pesan ke pemain agar bisa berusaha semaksimal mungkin, terang juru taktik asal Korea Selatan itu menambahkan. Setelah laga lawan Palestina, rencananya Timnas Indonesia akan langsung balik ke Jakarta untuk persiapan melawan Argentina pada 19 Juni. Timnas Indonesia melawan Timnas Palestina di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya berakhir dengan skor imbang 0-0. Meski hanya mampu meraih hasil imbang, pelatih Shin Tae-yong tetap memuji perjuangan para pemain. Secara performa para pemain sangat baik untuk hari ini. Tetapi disayangkan skor harusnya bisa dicetak 2 atau 3 gol hari ini, tapi itu sangat disayangkan, kata Shin Tae-yong usai pertandingan, Rabu, 14 Juni 2023. Dalam laga itu Shin memberikan debut kepada pemain Rafael Struijk dan Ivar Jenner. Menurutnya kedua pemain itu mampu memberikan permainan yang cukup bagus dalam laga debut tersebut. Memang debut, sangat baik performa kedua pemain ini dan masih muda. Mereka jauh-jauh datang ke Indonesia, mereka tunjukkan dan, memang, harus tunjukkan dalam pertandingan ini, ungkap Shin. Mengenai hasil-hasil imbang tersebut, Asnawi Mangkualam mengakui bahwa itu tidak seperti keinginan di awal yang menargetkan kemenangan. Ia tetap bersyukur gawang Indonesia tidak sampai kebobolan. Ya tentunya pertandingan malam ini tidak seperti apa yang kami inginkan. Karena memang di awal pertandingan kita targetkan 3 poin. Tetapi hasilnya 0-0. Tentunya kami juga bersyukur karena tidak kebobolan. Dan kami akan memperbaiki di pertandingan berikutnya, katanya. Di sisi lain, Rafael Struijk menjalani debutnya bersama Timnas Indonesia di laga melawan Palestina. Penyerang 20 tahun itu mendapat sanjungan dari supporter Garuda. Struijk menjadi starter di lini depan bersama Dimas Derajat. Pemain Ado Den Haag itu bermain selama 1 babak sebelum diganti Dendi Sulistiawan di babak kedua. Meski begitu, penampilan selama 45 menit plus tambahan waktu itu sudah cukup membuat supporter terpukau.
Gaya bermainnya dinilai menjanjikan untuk terus berada di timnas dalam jangka panjang. Ia aktif bergerak, khususnya membuka ruang untuk dirinya atau rekan setim. Ia juga bisa melihat celah signifikan yang bisa dimanfaatkan sebagai peluang. Contohnya saat ia memilih melakukan umpan backheel untuk mengecoh lini belakang Palestina yang menjaganya. Bola kemudian sampai di kaki Marcelino Ferdinand, namun tembakannya berhasil dihalau Rami Hamadeh. Andai menjadi gol, tentu luar biasa. Ia juga punya satu kesempatan bagus di menit ke-39 lewat tembakan yang berhasil diamankan Hamadeh. Singkat kata, upayanya di lapangan pun mendapat sambutan baik, termasuk di media sosial. Banyak warganet yang mengeluh-elukannya. Struijk masih muda, berarti masih punya masa depan yang panjang untuk terus berkembang. Tak perlu memberinya tekanan, mari biarkan ia memantapkan karirnya di Eropa agar bisa semakin mengerikan di masa depan. Pelatih timnas Palestina Makram Daboub menyebut timnas Indonesia sangatlah kuat. Mereka juga memuji dukungan supporter yang hadir di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Rabu, 14 Juni 2023. Hal itu dikatakan Makram usai tim asuhnya ditahan imbang 0-0 oleh timnas Indonesia di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Rabu, 14 Juni 2023, malam. Tim Indonesia sangatlah kuat, dan fans dari Indonesia dukungannya sangat bagus, kata Makram, usai pertandingan. Makram menjelaskan Palestina sebenarnya bukan tim yang bertahan, biasanya mereka tampil lebih menekan. Sebenarnya tim Palestina bukan tim yang defensif, namun mereka lebih menekan pertahanan lawan, ucap Makram. Hal itu, kata dia, sempat terlihat saat mereka dominan di 15 menit awal babak pertama. Tapi 15 menit berikutnya mereka kehilangan momen. Makram mengaku mengubah taktiknya di babak kedua, yakni dengan memainkan umpan lebih direct. Menurutnya itu cara tepat untuk tetap menyerang pertahanan Indonesia. Tapi kami setelah 15 menit pertama, kami melambat. Lalu dalam babak kedua kami mencoba untuk mengoper bola ke depan. Jadi itu adalah solusi untuk tetap menyerang pertahanan Indonesia, kata Makram. Meski bermain tanpa gol, Makram menyebut hal itu bukanlah hal yang penting baginya. Pasalnya ada pertandingan yang lebih krusial untuk Palestina dalam 3 bulan ke depan. Lalu untuk skor 0-0 pada hari ini, kami tidak memberikan komentar apapun karena ini tidak terlalu penting, karena tim Palestina memiliki 3 bulan untuk pertandingan yang penting dalam event selanjutnya, kata Makram. Pelatih timnas Palestina, Makram Daboub, menyampaikan terima kasih setelah penjualan 10% tiket pada laga FIFA Matchday melawan Indonesia disumbangkan ke negaranya. Seperti diketahui, laga FIFA Matchday tersebut digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Rabu, 14 Juni 2023. Tiket yang dijual untuk laga ini sekitar 40.000. Menariknya, 10% keuntungan dari penjualan tiket ini akan disumbangkan ke Palestina. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Erick Thohir saat konferensi pers rilis tiket Timnas Indonesia versus Palestina, Selasa, 6 Juni 2023. Selain itu, Palestina juga mendapatkan sambutan yang meriah saat tiba di tanah air. Makram Daboub menyampaikan banyak terima kasih atas sambutan saat mereka tiba di Indonesia. Mereka bahkan mendapatkan jamuan makan malam dan beberapa hiburan yang dilaksanakan oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Assalamualaikum, halo semuanya. Kami ingin berterima kasih untuk pemerintah Indonesia, warga, dan federasi. Untuk sambutan yang hangat, kata Makram Daboub pada sesi jumpa pers jelang pertandingan melawan Timnas Indonesia, Selasa, 13 Juni 2023. Berbicara tentang keuntungan 10% yang akan disumbangkan ke negaranya, Makram menegaskan bahwa Indonesia sudah dianggap saudara oleh warga Palestina. Apalagi, beberapa bantuan dari Indonesia sudah dirasakan oleh masyarakat Palestina. Dia juga berterima kasih atas sumbangan 10% dari keuntungan tiket tersebut. Tidak berbeda dengan rakyat Indonesia yang stand with Palestine setiap waktu. Jadi terima kasih kepada mereka, rakyat Indonesia, menyisihkan 10% penjualan, pungkasnya. Sementara itu, Tamer Seyam yang mewakili pemain juga menyampaikan rasa terima kasih kepada masyarakat Indonesia. Menurutnya, mereka mendapatkan sambutan yang hangat sejak tiba di Indonesia. Hal tersebut juga dirasakan oleh semua pemain. Dia menilai bahwa keramahan Indonesia kepada Palestina sudah tidak bisa diragukan lagi.
Kami juga berterima kasih untuk warga Indonesia, PSSI juga pemerintah. Kami sangat senang melihat warga Indonesia sangat menyambut Palestina, pungkasnya.